Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dewi Zulfiana, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono, Prodi PIAUD semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tafsir tarbawi yang diampu oleh Ibu Siti Mahmudah MA. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian materi pendidikan dari segi etimologi atau segi bahasa. Kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pe dan akhiran an, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik dan memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir. Kemudian ditinjau dari segi terminologi, banyak batasan dan pandangan yang dikemukakan para ahli untuk merumuskan pengertian pendidikan. Namun, belum juga menemukan formulasi yang tepat dan mencakup semua aspek. Walaupun begitu, pendidikan berjalan terus tanpa menantikan keseragaman dalam arti pendidikan itu sendiri. Pengertian pendidikan yang kami maksud sebagai berikut. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi pendidikan adalah komponen penting yang harus disesuaikan dalam pendidikan karena akan menyebabkan kesalahan yang sangat besar apabila sebuah materi pembelajaran tidak disusun sedemikian rupa. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Ayat 1 Pasal 5 sebagaimana dikutip Dr. Wina Sanjaya MPD mengemukakan bahwa materi atau bahan pendidikan disebut standar isi, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat komponen yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian ayat-ayat tentang materi pendidikan. Guna mencapai tujuan pendidikan diperlukan usaha yang diarahkan kepada pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara total, serasi, seimbang, selaras, sehingga terwujud manusia seutuhnya, yaitu potensi materialnya dalam bentuk jasmani dan potensi imaterialnya dalam bentuk akal dan jiwa. Berkaitan dengan potensi-potensi yang disebutkan itu disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dalam bersujud. Sering dijadikan acuan untuk merumuskan kesimpulan bahwa manusia memiliki potensi jiwa, yaitu kekuatan yang tidak terlihat dan tidak diketahui materi dan cara kerjanya.
Ia adalah alat untuk mengadakan kontak dengan Tuhan. Potensi-potensi rohaniyah tersebut antara lain pendengaran, penglihatan, dan hati sanubari. Potensi-potensi tersebut di samping sebagai alat yang menghubungkan pengetahuan atau informasi dari luar ke dalam diri manusia, juga sekaligus merupakan objek yang harus diisi dengan materi-materi pendidikan. Untuk itu, ada materi-materi pendidikan yang difokuskan kepada pembinaan rohani, yang antara lain penanaman nilai-nilai akhlak mulia, etika kesopanan, pergaulan, serta nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Sehubungan dengan pengembangan jiwa manusia, aspek-aspek yang dibina dalam pembinaan rohaniyah ini adalah pemikiran, minat, bakat, dan budi pekerti yang mulia. Usaha-usaha yang bertujuan menahan hawa nafsu, perasaan-perasaan negatif, serta pengarahan terhadap berpikir yang lurus adalah berkaitan dengan tercapainya pendidikan rohani, yaitu tercapainya keheningan batin yang dapat menghubungkan dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nampaknya penting digarisbawahi adalah tentang perlunya pembinaan rohani manusia, karena dari rohani yang sehat itu akan muncul perbuatan yang sehat pula. Hadis Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan tentang pentingnya jiwa sehat. Hadis tersebut berbunyi, yang artinya sesungguhnya dalam diri manusia terdapat mudghah atau segumpal darah. Jika segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh amal manusia. Sebaliknya, jika segumpal darah itu cacat, maka cacatlah segenap amal manusia. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati dalam jiwa manusia. Berkaitan dengan pembinaan rohani tersebut, dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat yang menekankan pentingnya keimanan sebagai bagian yang amat esensial bagi pangkal tolak ketakwaan dan timbulnya ketenangan batin. Informasi yang diberikan oleh Muhammad Abdal Al-Baqi menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata-kata iman yang diulang lebih dari 600 kali dalam berbagai bentuknya. Seperti di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Ayat ini menunjukkan kualitas iman yang harus dipilih oleh seseorang, serta sekaligus menunjukkan pengaruh positif yang akan ditimbulkan dari keimanan yang berkualitas. Seperti yang telah kami sebutkan di atas, bahwa banyak sekali ayat-ayat tentang pendidikan. Begitu juga dengan materi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama materi tauhid dari surat Al-Luqman ayat 13 yang artinya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dalam ayat tersebut jelas-jelas Luqman menasihati anaknya untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Nasihat Luqman adalah ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, materi akhlak. Nilai-nilai pendidikan akhlak mulia juga ditunjukkan dalam surat Al-Luqman mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19, dengan komposisi bahwa ayat 12 dan 14 tentang
bersyukur, ayat 14 dan 15 tentang berbakti kepada orang tua, ayat 17 tentang sabar, ayat 18 tentang etika berkomunikasi, berjalan, dan bersuara. Tentunya dengan bergaul dengan masyarakat. Pada ayat ke-14 surat Al-Luqman, materi akhlak menekankan kepada anak agar senantiasa menghormati ibu terlebih dahulu. Ini disebabkan karena ibu telah melahirkannya dengan susah payah, kemudian memeliharanya dengan kasih sayang yang tulus ikhlas, sehingga ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu yang berbeda dengan bapak. Dalam ayat 17, Luqman memerintahkan anaknya agar bersikap sabar, terutama dalam menjalankan perintah Allah, karena semua itu membutuhkan tenaga dan usaha yang tidak sedikit serta keteguhan hati yang tak beresiko tinggi. Pendidikan akhlak lainnya dapat disaksikan dalam ayat 18 dan 19 yang menyangkut masalah etika berkomunikasi, berjalan, bertutur kata, dan bertutur sapa. Tentunya dengan bergaul dengan masyarakat juga. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tu'ashir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang ketiga, materi tentang ibadah. Ibadah adalah suatu kegiatan penghambaan seorang manusia kepada Allah, ketaatan terhadap apa yang telah diperintahkan. Oleh karenanya, ibadah digolongkan dalam dua kategori, yaitu ibadah mahdhah seperti syahadat, sholat, dan lain sebagainya, dan ibadah ghairu mahdhah, yaitu beramal soleh yang di dalamnya termasuk berakhlakul karimah. Di dalam Al-Quran, perintah ibadah sangat banyak sekali. Namun, yang secara langsung tersurat konteks pendidikan ibadah di dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Luqman pada ayat 12 dan ayat 14. Terdapat materi pendidikan ibadah yaitu perintah bersyukur kepada Allah yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Syukur atas nikmat dan karunia dari Allah merupakan bentuk ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Sang Khalik. Ungkapan syukur dapat diimplementasikan melalui lisan, hati, penglihatan. Sedangkan pada ayat 17 terdapat pendidikan ibadah dari Luqman kepada anaknya dalam bentuk perintah sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan perintah bersabar. Perintah ibadah dalam ayat ini saling berkaitan satu sama lain karena sholat membawa dampak terlindungi dari perilaku munkar. Sementara rintangan yang mempengaruhi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidaklah ringan. Karenanya diperlukan sikap sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asbabun nuzul Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai dengan 19 tentang materi pendidikan. Adapun sebab turunnya ayat 12 sampai 19 dari surat Luqman, sejauh penelusuran yang kami lakukan tidak ditemukan adanya sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Hanya saja dalam ayat 13 dalam tafsir Al-Misbah diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu As-Samit suatu ketika datang ke Makkah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku?" Rasulullah berkata, "Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan hikmah Luqman." Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh perkataan yang amat baik.
Tetapi apa yang ada padaku lebih baik daripada itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya Rasulullah. Rasulullah lalu membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Kemudian menurut Sayyid Qutb bahwa ayat 13 yang menjelaskan tentang tauhid, inilah hakikat yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. Namun mereka menentangnya dalam perkara itu dan meragukan maksud baiknya di balik tawarannya. Mereka takut dan khawatir bahwa di balik tawaran itu terdapat ambisi Muhammad untuk merampas kekuasaan dan kepemimpinan atas mereka. Kemudian ayat 14 dan 15 kami menemukan riwayat bahwa ayat ini menggambarkan nuansa pengorbanan yang agung dan dahsyat. Seorang ibu dengan tabiatnya harus menanggung beban yang lebih berat dan lebih kompleks. Namun luar biasa ia tetap menanggungnya dengan senang hati dan cinta yang lebih dalam, lembut dan juga halus. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.